Hujan, karya Isra Kazika Widianti, dibacakan sendiri oleh penulisnya. Hujan, sebuah air yang jatuh dari langit dan membuat suasana sekitar seketika menjadi sedikit ramai dan juga membuat suasana menjadi sejuk. Sebagian orang pasti ada yang merasa kesal terhadap hujan karena suaranya, tetapi pasti ada pula pecinta hujan. Salah satunya adalah seorang gadis kecil yang saat ini sedang memandang hujan. Ia menjadikan hujan sebagai temannya yang menemaninya di saat ia merasa kesepian. Nama gadis itu adalah Meisha, atau bisa dipanggil dengan sebutan Mei. Mei tidak mempunyai seorang teman dan orang tuanya pun seringkali meninggalkannya di rumah untuk bekerja dan jarang pulang ke rumah, sehingga membuat Mei menjadi seorang gadis yang kesepian dan sulit untuk bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar. Selama ini, ia hanya berharap hujan turun untuk menemaninya di saat ia merasa kesepian di rumah. Waktu pun telah berlalu. Kini, Meisha telah tumbuh menjadi seorang remaja. Saat ini, Mei sedang duduk di kursi depan rumah memandang hujan deras. Ia tersenyum sampai dia mendengarkan suara wanita di luar gerbang. Ia penasaran dan kemudian berjalan keluar menggunakan payung. Ia melihat seorang anak seumuran dengannya sedang bermain hujan sambil tertawa. Mei ikut tersenyum melihat tawanya. Sudah lama Mei mengamati wanita itu dari jauh, sampai tiba-tiba wanita itu terjatuh. Mei kaget dan langsung mendatangi wanita tersebut, membantunya dan menanyakan keadaannya. Pertanyaan Mei dijawab ramah oleh wanita itu, dan wanita itu pun juga berterima kasih. Mei merasa asing dengan wajah wanita ini. Ia merasa belum pernah melihatnya di sekitaran rumah. Setelah menanyakan keadaannya, Mei pun langsung pamit, tetapi ditahan wanita tersebut. Wanita tersebut mengajak berkenalan dengan Mei. Mei awalnya ragu, tetapi pada akhirnya ia usir rasa ragunya dan membalas kenalan dari wanita itu. Nama wanita itu adalah Aya. Aya, nama yang manis dan cantik, seperti orangnya. Mei tersenyum dan ia sedikit tersentak ketika Ayah mengajaknya berteman. Ia bingung, haruskah ia menerimanya? Ini baru pertama kalinya ada yang mengajaknya berteman. Rasanya sedikit aneh. Tetapi setelah dipikir-pikir, tidak ada salahnya berteman, bukan? Ia ingin seperti orang lain yang berteman dengan orang-orang di luar sana. Akhirnya, Mei pun menerima ajakan berteman dari Ayah. Ia tersenyum senang, dan Mei pun ikut tersenyum. Hari pun mereka jalani bersama. Seiring waktu, mereka semakin dekat. Apalagi ternyata mereka sekolah di sekolah yang sama. Mei merasa harinya pun terasa cerah sejak ada Ayah. Mereka berbagi cerita, tertawa bersama, jalan-jalan bersama, dan banyak lagi hal menyenangkan yang membuatnya tidak merasa sendiri lagi. Sekarang, temannya ada dua, yaitu Ayah dan hujan. Mereka pun juga sama-sama pecinta hujan. Pertemanan yang sangat cocok, bukan? Sampai suatu hari, Mei merasa dia aneh dengan sikap Ayah. Akhir-akhir ini juga entah kenapa, Mei merasa Ayah terlihat pucat. Apakah ia sakit? Mei tidak tahu. Mei pun memberanikan diri untuk menanyakan keadaan Ayah. Apakah ia baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Dan Ayah menjawab bahwa ia baik-baik saja sambil menunjukkan senyum manisnya, membuat Mei percaya. Hari-hari pun berlalu. Mei semakin dibuat bingung oleh sikap Ayah. Kini Mei jarang sekali melihat Ayah, jarang bermain pula. Awalnya Mei biarkan saja karena mengira mungkin Ayah sedang sibuk. Tetapi lama-kelamaan Ayah terlihat seperti menghindar dari Mei. Mei bingung, apakah ia telah berbuat kesalahan pada Ayah? Mei tidak tahu. Mei terus saja mengingat-ingat hari-hari Mei dengan Ayah dulu. Apakah ia pernah melakukan kesalahan? Ia terus saja berusaha mengingat sampai memukul kepalanya karena tidak mendapat jawaban apapun.
Akhirnya, ia putuskan untuk mengirimkan pesan kepada ayah untuk mengajaknya bertemu dan bilang ada hal penting yang ingin ia tanyakan pada ayah dan langsung diiyakan oleh ayah. Kini, mereka berdua sudah berada di tempat yang dijanjikan oleh mereka berdua. Di sana, Mei melihat tubuh ayah yang semakin memucat, tetapi ia tidak pedulikan dan langsung saja bertanya pada ayah tentang mengapa ayah terus-menerus menghindari Mei. Tetapi ayah selalu mengelak. Ia selalu bilang tidak apa-apa dan bilang bahwa ia sibuk. Tentu saja itu tidak membuat Mei percaya. Mei terus mendesak ayah dengan pertanyaan yang sama, dan ayah pun terus-menerus juga memberikan jawaban yang tidak Mei minta. Sampai tiba-tiba ada kalimat yang diucapkan ayah dan membuat Mei mematung. Ayah, ia menyuruh Mei untuk menjauh darinya mulai dari sekarang. Mei sangat terkejut. Ia terkekeh, tidak percaya dengan apa yang ia dengar tadi. Tetapi sekali lagi dijawab tegas oleh ayah supaya Mei menjauhi ayah mulai dari sekarang. Pikiran Mei kosong. Ia bertanya kepada ayah, mengapa ia harus menjauhi ayah? Dan dijawab, bosan, oleh ayah dengan nada yang sangat datar. Mei tidak dapat mengontrol emosinya lagi. Dengan mudah sekali ayah mengatakan bosan setelah apa yang mereka lewati bersama selama ini. Mereka berdua bertengkar hebat. Di tengah pertengkaran mereka, tiba-tiba saja hujan turun dengan cukup deras. Tetapi mereka tidak menghiraukannya. Sampai akhirnya Mei memilih meninggalkan ayah. Ia tidak peduli kembali dengan tubuh ayah terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Ia sudah terlanjur sakit hati. Hari pun terus berlalu. Mei kembali terjerat dalam kesepian. Ia benar-benar menjauhi ayah. Walau pernah sekali Mei melihat ayah, keadaannya terlihat semakin pucat, tetapi ia abaikan. Kini, Mei sedang duduk di kursi depan rumah, memandang air hujan yang sedang turun dari langit. Udara sangat sejuk. Ia beranjak dari duduknya dan berjalan mendekati air hujan itu, kemudian menadahkan tangannya di air hujan itu. Memandang hujan saat ini membuat Meisha teringat kenangannya bersama ayah ketika bermain hujan bersama dulu. Jika boleh jujur, kini ia sangat rindu dengan ayah. Ia sudah mulai melupakan kejadian pertengkaran mereka waktu itu. Rasanya kini ia yang berlari keluar dan bertemu dengan ayah lalu memeluknya. Tidak apa jika hanya sebentar, karena ia sudah sangat rindu dengan ayah. Dengan segala pertimbangan yang ia timbangkan tadi, Mei putuskan untuk bertemu dengan ayah. Ia segera mengambil payung dan pergi ke rumah ayah. Udaranya kini benar-benar sangat dingin. Saat sudah sampai di rumah ayah, ia merasa bingung. Mengapa ada bendera kuning? Siapa yang meninggal? Perlahan ia dekati rumah ayah dan melihat nama siapa yang tertera di bendera kuning tersebut. Seketika badannya tersentak. Mei mematung setelah melihat nama siapa yang tertera di bendera kuning tersebut. Hatinya terasa begitu sakit sekali ketika mengetahui nama yang tertera di bendera kuning itu adalah ayah. Dan seketika pandangan Misha menjadi gelap.